laci smart lock akan dibagi menjadi beberapa stasiun kerja, seperti stasiun pengukuran kayu, stasiun pemotongan kayu, stasiun perakitan laci, stasiun pemasangan rail sliding, stasiun pemasangan sidik jari, stasiun perakitan kompartemen, stasiun pemasangan engsel, stasiun pemasangan push to open, stasiun perakitan keseluruhan, stasiun pemasangan stiker kayu, dan juga stasiun inspeksi. Sebelum itu, perkenalkan, aku Reina Andinita Putri dengan nomor NPM 220 320 10 151 yang akan bertanggung jawab pada stasiun pengukuran kayu dan juga stasiun perakitan laci. Halo, perkenalkan saya Indra Zakia Mami dengan NPM 2203 2010 180. Di sini saya bertanggung jawab di stasiun kerja pemotongan kayu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Emma Rosari Sitorus dengan NPM 220 320 10177. Di proses perakitan laci smart lock ini, aku diberi tanggung jawab untuk stasiun pemasangan rail sliding dan stasiun pemasangan sidik jari. Halo guys, kenalkan nama aku Zaya Inara Dianya Sofian, NPM 220 320 10176. Di sini aku bertanggung jawab di stasiun pemasangan Excel dan pemasangan push to open. Halo, perkenalkan, aku Noni Cita Farfada, NPM 220 320 10186. Aku bertugas di stasiun pemasangan stiker kayu dan stasiun inspeksi. Halo guys, perkenalkan nama aku Rehan Rashmadi Putra dengan NPM 220 320 10216. Aku bertanggung jawab di stasiun perakitan kompartemen dan stasiun perakitan. Adapun APD yang harus dipakai selama proses produksi laci smart lock dimulai dari helm safety, kacamata safety, masker, baju PDH, sarung tangan, dan juga sepatu. Halo semuanya, jadi kali ini aku akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan laci smart lock. Jadi yang pertama di sini, bahan pertama adalah push to open. Lalu yang kedua ada 2 engsel. Lalu selanjutnya di sini ada paku. Lalu di sini ada modul sidik jari. Modul sidik jari ini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada sensor sidik jari, lalu ada modul sidik jari yang terdiri dari memori dan chip DSP. Lalu selanjutnya di sini ada penguncinya, bagian kuncinya, dan di sini ada power supply untuk modul sidik jari. Selanjutnya di sini ada rail sliding, ada selotip, dan juga ada tie mount. Lalu untuk bahan utama yang digunakan adalah kayu dan juga triplek. Nah, untuk kayu dan triplek yang kita gunakan, ini bukan kayu dan triplek biasa, melainkan kayu dan triplek dari bahan limbah. Jadi, kayu dan triplek bekas kita gunakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi kayu dan triplek bekas ini. Jadi kita menaikkan nilai tambahnya dengan cara membuat kayu dan triplek bekas ini menjadi suatu produk yang berguna dan kita buat inovasi dari produk tersebut. Jadi produk kita, laci smart lock ini mempunyai nilai tambah yaitu ramah lingkungan dan juga nilai estetika yang tinggi karena kondisinya yang masih sangat bagus dan tidak jauh nilai estetikanya dibandingkan dengan produk kayu biasa. Halo, selamat datang di stasiun pengukuran kayu. Jadi, fungsi daripada pengukuran kayu yang pertama yaitu untuk memastikan ketepatan ukuran dan juga untuk menjamin konsistensi daripada produk. Dalam stasiun pengukuran kayu ini, saya akan menggunakan alat berupa meteran dan juga pensil. Jadi pada pengukuran laci smart lock ini kita akan mengukur 7 bagian daripada laci ini. Yang pertama yaitu pada bagian atas dan juga bawah laci yang akan berukuran 60 dikalikan 50 cm. Kemudian pada bagian samping akan berukuran 30 dikalikan 18 cm. Untuk
bagian kakinya akan berukuran 3 x 3 x 10 cm. Untuk bagian rak laci akan berukuran 44 dikalikan 14 cm. Untuk bagian rak kompartemen akan berukuran 44 dikalikan 10 cm. Untuk bagian pintu kompartemen depan akan berukuran 30 dikalikan 14 cm. Dan juga untuk bagian pintu kompartemen samping akan berukuran 50 dikalikan 14 cm. Yang pertama, kita akan mengukur bagian atas dan juga bawah laci smart lock. Karena di sini kita menggunakan kayu waste atau kayu limbah yang berukuran 120 dikalikan 25 cm, kita akan memotongnya menjadi 2 dan juga akan menggabungkannya. Pertama, kita akan mengukurnya sepanjang 60 cm. Kedua, kita akan mengukur bagian samping laci yang akan berukuran 30 dikalikan 18 cm. Yang ketiga, kita akan mengukur bagian kaki pada laci yang akan berukuran 3 dikalikan 10 cm. Yang keempat, kita akan mengukur rak laci yang akan berukuran 44 dikalikan 14 cm. Yang kelima, kita akan mengukur bagian rak dari kompartemen yang akan berukuran 44 dikalikan 10 cm. Yang keenam, kita akan mengukur bagian depan dari pintu kompartemen yang akan berukuran 30 dikalikan 14 cm. Terakhir, kita akan mengukur bagian samping pintu kompartemen yang akan berukuran 50 dikalikan 30 cm. Dikarenakan panjangnya sudah 50 cm, kita tinggal mengukur lebarnya sepanjang 30 cm. Oke, selamat datang di stasiun pemotongan kayu, di mana setelah di stasiun pengukuran kayu akan dilakukan pemotongan kayu yang sesuai dengan ukurannya. Lalu di sini alat yang saya gunakan adalah gergaji. Berikut adalah bagian atas dan bawah laci yang berukuran 60 dan 50 cm. Adalah bagian kedua, yaitu bagian samping dengan ukuran 30 kali 18 cm. Oke, sekarang adalah memotong bagian rak pintu untuk kompartemen depan, yaitu sebesar 30 kali 14 cm. Selanjutnya adalah memotong pintu kompartemen bagian samping dengan ukuran 50 kali 30 cm. Berikut adalah pemotongan bagian kaki laci, yaitu 2 biji. Selanjutnya dilakukan pemotongan kompartemen dengan ukuran 44 kali 10 cm. Berikut adalah pemotongan bagian alas laci. Lalu kita akan melakukan pengukuran untuk alas rak laci. Kita buat 2 alas.
dengan ukuran yang sama. Setelah itu dilakukan penghalusan setelah kayu-kayu yang dipotong. Selamat datang di Stasiun Kerja Perakitan Laci. Di sini kami akan merakitkan seluruh bagian yang telah dipotong sebelumnya. Di sini kami menggunakan bahan berupa lem, kemudian alat berupa bor tangan dan juga ada skrup. Yang pertama kita akan menggabungkan bagian bawah dengan bagian sisi kanan dari laci. Setelah bagian samping kanan terpasang, kami akan memasang bagian belakang laci. Yang pertama kita beri lem kayu terlebih dahulu. Setelah terpasang menggunakan lem, selanjutnya kita kunci menggunakan skru. Selanjutnya setelah bagian belakang sudah terpasang, kita akan memasang bagian samping kiri laci. Yang pertama kita beri lem terlebih dahulu pada bagian atasnya. Setelah direkatkan menggunakan lem, selanjutnya kita kunci menggunakan skru. Setelah bagian atas, samping kanan, belakang dan juga samping kiri telah terpasang, kita balik untuk merekatkan bagian bawah laci. Sebelum merekatkan bagian bawah, kita lem terlebih dahulu. Setelah diberi lem, selanjutnya kita sesuaikan dan kita rekatkan. Oke, selamat datang di stasiun pemasangan rel sliding. Selanjutnya kita akan memasang rel sliding di bagian kanan dan juga bagian sisi kanan dan juga sisi kiri pada laci. Di sini nanti kita akan menggunakan rel slidingnya, lalu ada skrup dan juga bor tangan. Nanti skrupnya akan kita taruh di bagian belakang, tengah, dan juga depan dari rel sliding tersebut. Selanjutnya kita memasang skrup pada bagian rak laci kanan dan kiri agar lacinya bisa ditarik dan lipat. Selanjutnya kita akan membuat rak laci. Setelah bagian kanan, kiri, dan juga belakang yang terpasang, selanjutnya kita akan memasang bagian depannya. Setelah bagian depan, belakang, samping kanan, dan kiri pada rak sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang bagian bawah dari rak lacinya menggunakan paku dan palu. Halo semua, selamat datang di stasiun perakitan kompartemen. Jadi di sini kita bakalan merakit rak kompartemennya sekaligus dinding-dinding
serta pintu kompartmennya. Oke. Selanjutnya adalah pemasangan rak kompartemen. Selamat datang di stasiun pemasangan engsel. Di sini kita akan memasang engsel di bagian pintu kompartemen. Selamat datang di stasiun pemasangan push to open. Di sini kita akan memasang push to open pada bagian pintu kompartemen yang digunakan untuk membuka pintu kompartemen dengan cara menekan, lalu setelah muncul suara klik, dia akan membuka dengan sendirinya. Pemasangan kunci magnet push to open. Pemasangan magnet push to open. Halo semua, jadi sekarang kita berada di stasiun perakitan. Di sini kita bakal merakit komponen-komponen, kompartemen, laci serta kaki laci. Di sini alat yang digunakan adalah obeng. Di sini kita sedang melakukan pemasangan kaki laci. Selamat datang di stasiun pemasangan stiker kayu. Di stasiun ini kita akan melapisi laci menggunakan stiker kayu untuk menambah nilai estetika dan melindungi kayu dari goresan. Stiker kayu dan lem. Pertama-tama kita potong stiker kayu sesuai dengan ukuran pada produk laci. Selanjutnya kita pasang stiker kayu pada kaki-kaki laci. Selanjutnya pemasangan stiker kayu pada bagian rak laci. Halo semuanya, selamat datang di stasiun pemasangan sidik jari. Di stasiun pemasangan sidik jari ini kita akan memasang modul sidik jari ke dalam laci. Tapi sebelum kita melakukan pemasangan modul sidik jari ke dalam laci, kita ke proses verifikasi sidik jari terlebih dahulu. Nih, apakah verifikasi sidik jari kita sudah bisa membuka pengunci pada modul sidik jari? Setelah power supply, memori, dan pengunci telah terpasang di bagian belakang laci pada rong mesin, selanjutnya kita memasang sensor sidik jari ke bagian atas laci. Terima kasih telah menyaksikan video pembuatan laci smart lock. Video ini menunjukkan proses produksi laci smart lock dari stasiun awal hingga stasiun akhir. Setiap bagian yang kami kerjakan sesuai dengan fungsi dan desain yang telah kami rancang. Kami berharap hasilnya bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Sekian video penjelasan big project dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.